mau ngajakin kalian kenalan sama tokoh-tokoh keren psikologi. Kalau di 2 episode sebelumnya, kita udah membahas Sigmund Freud dengan teorinya yaitu psikoanalisis dan Albert Adler dengan psikologi individualnya. Nah, sekarang kita masuk ke tokoh yang gak kalah menarik yaitu Carl Gustav Jung. Jung dikenal lewat 2 konsep utama yaitu ketidaksadaran kolektif dan archetype. Keduanya menjelaskan bahwa manusia dibentuk bukan hanya oleh pengalaman pribadi, tapi juga oleh pola psikologis yang kita warisi secara turun-temurun. Biar lebih jelas, kita masuk dulu ke biografinya. Carl Gustav Jung lahir tanggal 26 Juli 1875 di Cashwil, Swiss, dari keluarga pendeta Protestan. Dari kecil, dia dikenal sebagai anak pendiam, suka merenung, dan sering banget punya mimpi-mimpi simbolik yang nantinya berpengaruh dalam cara Jung memahami dunia bawah sadar. Orang tuanya berasal dari keluarga yang religius, ayahnya adalah seorang pendeta gereja, sementara ibunya punya tradisi spiritualisme yang kuat. Jung awalnya ingin menjadi arkeolog, tapi kondisi ekonomi keluarga dan tidak adanya jurusan arkeologi di Basel yang membuat Jung akhirnya masuk kedokteran di Universitas Basel dan menjadi psikiatri di Burgosely Clinic, Zurich. Di sana, Jung meneliti tes asosiasi kata, yaitu tes sederhana untuk melihat reaksi spontan seseorang. Menurutnya, jawaban yang terlambat atau emosional dikarenakan adanya kompleks atau kumpulan emosi dan pengalaman yang belum terselesaikan. Temuan ini langsung bikin namanya dikenal. Tahun 1907, Jung ketemu Freud dan menjadi dekat. Sampai Freud sempat ngeliat Jung sebagai penerusnya. Tapi semakin lama, Jung merasa kalau manusia itu gak sesederhana yang Freud bayangkan. Menurut Jung, manusia bukan cuma digerakkan oleh dorongan seksual atau pengalaman masa kecil. Kita juga hidup karena makna, tujuan, dan simbol-simbol batin yang muncul dari kedalaman diri. Perbedaan pandangan ini makin lama makin besar, dan akhirnya pada tahun 1913, Jung dan Freud resmi berpisah. Setelah pisah dari Freud, Jung mulai menyusun pemikirannya sendiri yang kemudian dikenal sebagai psikologi analitik. Oke, biar gak bingung, kita bedakan dulu pemikiran mereka. Freud percaya bahwa yang paling penting adalah ketidaksadaran pribadi, yaitu isi pikiran yang diletakkan atau dilupakan individu. Misalnya, kamu takut anjing karena pernah digigit waktu kecil. Itu pengalaman pribadi. Jung di sisi lain percaya bahwa selain ketidaksadaran pribadi, manusia juga mempunyai lapisan yang lebih dalam, ketidaksadaran kolektif, yaitu warisan pengalaman leluhur manusia. Misalnya, kamu takut kegelapan, padahal tidak pernah mempunyai pengalaman buruk dengan gelap atau kegelapan. Itu bisa jadi berasal dari ketidaksadaran kolektif karena nenek moyang kita dulu menganggap gelap sebagai ancaman. Jadi, kalau Freud fokus ke masa lalu pribadi, sementara Jung melihat manusia juga dipengaruhi pola-pola universal dengan sejarah panjang umat manusia. Dari perbedaan itu, Jung membangun psikologi analitik yang melihat manusia jauh lebih dalam. Menurut Jung, kepribadian punya 3 lapisan, yaitu kesadaran, ketidaksadaran pribadi, dan ketidaksadaran kolektif, dan semuanya mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Kita bahas satu persatu biar jelas. Kesadaran. Kesadaran adalah bagian diri yang kita kenal sebagai pusatnya disebut ego. Ego ini yang mengetahui kita lagi mikir apa, lagi sedih, senang, gugup, atau bangga. Contoh, kalau kamu lagi deg-degan sebelum presentasi, itu ego yang bekerja. Tapi ego harus seimbang. Kalau terlalu lemah, kamu bisa gampang cemas atau kehilangan arah. Kalau terlalu kuat, kamu bisa menjadi sombong dan menolak dunia batinmu sendiri. Jadi, orang yang sehat adalah orang yang bisa menyeimbangkan kesadaran dan ketidaksadaran menuju proses yang disebut individuasi, yaitu menjadi diri yang utuh. Yang kedua yaitu ketidaksadaran pribadi. Lapisan ini berisi pengalaman pribadi yang pernah kita alami tapi sekarang lupa atau sengaja ditekan. Contohnya, seorang anak yang pernah dimarahi gurunya mungkin sudah lupa peristiwa itu. Tapi nanti saat dewasa, dia bisa merasa tegang tiap mendengar suara guru yang intonasinya tinggi. Nah, isi utama ketidaksadaran pribadi ini disebut kompleks. Kompleks ini bisa membuat seseorang bereaksi berlebihan tanpa tahu alasannya. Yang ketiga yaitu ketidaksadaran kolektif. Ini bagian penting dalam jiwa manusia.
Isinya bukan pengalaman pribadi, tapi pola-pola universal yang diwarisi dari leluhur. Jung menyebut pola-pola itu sebagai archetype. Contoh, seorang ibu muda yang awalnya tidak siap mempunyai anak, tapi begitu bayinya lahir langsung muncul kasih sayang besar disebut archetype ibu agung. Kemudian, remaja yang mengidolakan superhero itu ekspresi archetype pahlawan. Dan orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama itu bisa karena archetype anima atau animus di bawah sadarnya yang aktif. Archetype utama menurut Jung. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik. Archetype utama dalam teori Jung. Ini adalah pola bawaan yang membentuk cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Jung mengelompokkannya menjadi 6 archetype. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah persona. Persona adalah topeng sosial yang kita pakai depan orang lain. Persona ini penting supaya kita menyesuaikan diri dengan tuntutan sosial. Contoh, seorang dokter harus terlihat tenang dan ramah, walaupun sebenarnya lagi capek atau misalnya kamu sedang wawancara kerja. Kamu tampil sopan, rapi, dan penuh semangat walaupun aslinya lagi gugup. Nah, itu namanya persona. Namun, jika terlalu melekat pada persona, kita bisa kehilangan keaslian diri kita. Karena individu yang sehat adalah mereka yang mampu menyeimbangkan persona dengan identitas dirinya. Yang kedua adalah shadow. Shadow adalah sisi gelap dalam diri, sifat yang kita tolak atau sembunyikan. Shadow ini adalah bagian diri yang kita sembunyikan, bisa berupa sifat buruk, keinginan terlarang, atau hal-hal yang membuat kita malu. Contoh, kamu dikenal baik dan sabar, tapi ada kalanya kamu merasa iri atau marah besar. Cuman jarang ditunjukkan kepada orang lain. Itu shadow. Menariknya, shadow ini bukan cuma hal negatif, tapi juga bisa berisi potensi positif yang belum kita akui. Misalnya seseorang yang merasa dirinya pemalu, ternyata mempunyai bakat seni luar biasa. Ketiga yaitu animus. Menurut Jung, setiap orang mempunyai sisi maskulin dan feminin secara psikologis. Pada pria, sisi femininnya disebut anima. Misalnya ketika seorang laki-laki menunjukkan kepekaan dan memahami perasaan orang lain, itu pengaruh animanya. Pada wanita, sisi maskulinnya disebut animus. Misalnya ketika seseorang perempuan berani menyampaikan pendapat tegas atau berpikir logis, itu pengaruh animusnya. Masalah muncul kalau kita tidak sadar sisi ini. Misalnya laki-laki menolak sisi lembutnya karena takut dibilang lemah, atau perempuan menolak sisi tegasnya karena takut dibilang galak. Padahal keseimbangan keduanya membuat kita lebih utuh. Yang keempat yaitu wise old man atau orang tua bijak. Archetype ini muncul sebagai simbol kebijaksanaan. Sosoknya sering digambarkan sebagai orang tua, guru, atau tokoh yang membawa pencerahan dan nasihat. Ia biasanya menjadi penuntun bagi tokoh utama dalam sebuah cerita. Contoh, ayah atau ibu tidak langsung melarang atau memarahi anak ketika anak melakukan kesalahan, tetapi mengajak berdiskusi atau refleksi. Atau misalnya dosen yang sering menyisipkan pengalaman hidup di luar materi kuliah, seperti tentang kegagalan, pilihan karir, atau makna belajar. Nasihatnya tidak menggurui, tetapi justru membuka cara pandang baru bagi mahasiswanya. Yang kelima yaitu pahlawan atau hero. Artinya, pahlawan adalah sosok yang berjuang melawan kesulitan besar. Kita sering melihat dalam film seperti Spider-Man atau Superman. Mereka mempunyai kekuatan tapi juga kelemahan. Archetype ini mengajari kita bahwa setiap orang bisa menjadi pahlawan dalam versinya sendiri. Kita mungkin tidak memakai jubah seperti Superman, tapi kita berani menghadapi kesulitan, entah itu belajar keras, membantu orang lain, atau berjuang melawan rasa takut. Itu sudah perjalanan bagi seorang pahlawan. Misalnya, kamu, mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan skripsi dan sambil kerja part-time. Walaupun capek, kamu tetap bertahan karena ingin lulus dan membanggakan keluarga kamu. Itu juga bentuk pahlawan dalam hidup nyata. Yang terakhir adalah self atau diri. Archetype terakhir adalah self, yaitu gambaran diri yang utuh dan seimbang. Simbolnya adalah mandala, lingkaran yang melambangkan kesatuan. Self adalah pusat kepribadian yang menyatukan semua sisi. Tujuan akhirnya adalah individuasi, yaitu proses menjadi diri yang utuh.
Jadi intinya, self itu pusat kepribadian, gabungan dari semua archetype yang membuat kita menjadi utuh. Contoh, ketika kamu sadar kelemahan dan kelebihanmu, bisa menerima diri sendiri dan hidup lebih seimbang. Itu tanda self kamu berkembang. Jadi, menurut Jung, archetype ini sebenarnya ada di dalam diri semua orang. Dengan mengenalinya, kita bisa lebih paham siapa diri kita, kenapa kita bersikap tertentu, dan bagaimana kita berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Baiklah, itu tadi pembahasan tentang Carl Gustav Jung dan teori archetype-nya. Menarik banget ya, bagaimana Jung melihat manusia itu bukan cuma dari sisi sadar, tapi juga dari dunia bawah sadar yang penuh simbol dan makna. Kalau kamu penasaran dan mau belajar lebih dalam, ini dia beberapa buku Jung yang wajib banget dibaca, terutama buat mahasiswa psikologi. Meskipun teorinya sering diperdebatkan, pemikiran Jung tetap menjadi fondasi penting dalam psikologi modern. Nah, menurut kamu, archetype mana yang paling kamu rasakan di dalam diri kamu sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa tonton episode koreksi selanjutnya buat bahas teori psikologi dan tokoh-tokoh keren lainnya. Sampai ketemu lagi, see you!